Anda masih terus bersama dengan kami di 101.1 di Surakarta dengan informasi dan inspirasi. Di akhir tugas saya menemani Anda di Surakarta sore dan pembuka Surakarta malam ini mendengar kami akan hadirkan untuk Anda obrolan komunitas. Obrolan bersama komunitas. Hobi, budaya, lingkungan, sosial, dan banyak lain. Obrolan komunitas. Di obrolan komunitas malam hari ini kami spesial hadirkan untuk Anda rekan-rekan dari Abata Movement Indonesia, dan kita akan kenal lebih dekat tentunya dengan teman komunitas Abata Movement Indonesia, dan Anda juga kami ajak untuk bergabung di line telepon kami 63855, juga di WhatsApp kami di 081391155525. Sudah bersama dengan kami di studio ada teman-teman dari komunitas Abata Movement Indonesia. Ada Mbak Nokia Anafi, selamat malam. Ya, selamat malam Mas Manggala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga Mbak Dian Aresti, assalamualaikum Mbak. Kemudian ada Mbak Khairul Latifah, selamat malam. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Mas. Oke, sehat semuanya ya? Alhamdulillah, sehat bahagia. Saya itu hawa-hawanya kayak jadi penceramah gitu. Kita jadi penyiar. Betul. Iya, terus sudah dengan apa namanya dress code ya, dan saya beda sendiri kan berarti kiai. Jangan jadi walidnya. Jangan jadi walidnya. Saya ingat tidak ada yang namanya Dewi di sini. Oh iya, nggak ada. Baik. Kita akan berbincang tentunya tentang siapa dan seperti apa sih kegiatan teman-teman komunitas Abata Movement Indonesia. Kalau boleh saya awali dengan pertanyaan, sejak kapan Abata Movement Indonesia itu didirikan? Oke, jadi halo teman-teman semuanya, pendengar dimanapun berada ya. Salam kenal, kita dari Abata Movement Indonesia. Jadi kita ini adalah awalnya entitas ya, yang berdiri pasca COVID ya, pasca new normal itulah ya, sekitar tahun 2021 ya. Awalnya gerakan kita ini sebenarnya udah dari 2020 ya, kita kayak ada obrolan-obrolan ya, karena kita circle pertemanan yang terbiasa berdiskusi gitu ya, ibaratnya kayak gitu. Kayak kita bikin apa ya yang bisa menyebarluaskan manfaat yang lebih luas lagi kayak gitu. Itu tahun 2021, waktu itu kan masanya normal ya, pandemi kayak gitu kan. Kita melihat ada keresahan yang khususnya dalam pendidikan gitu ya, dimana anak-anak saat itu kan nggak boleh sekolah ini ya secara tatap muka dan lain sebagainya. Akhirnya waktunya itu terhabiskan buat gadget dan lain sebagainya. Itu kayak terus ada juga berita-berita yang membuat kami resah gitu ya terkait pendidikan. Kita bikin apa ya yang bisa kita kontribusikan. Nah, kita melihat salah satu TPA ya di sekitar kita yang waktu itu kita masih mahasiswa ya Mbak Latifah dan juga Mbak Dian ya. Kita masih mahasiswa, kita bikin yuk gerakan namanya Abata Mengajar gitu. Di Abata Mengajar itu kita membina gitu anak-anak, fokusnya waktu itu di TPA gitu, yang awalnya vakum pasca pandemi kan nggak ada penggeraknya tuh gitu. Terus yuk kita bikin rebranding lagi nih wadah TPA supaya jadi wadah pembelajaran yang bisa berkelanjutan gitu Mas Manggala awalnya kita tuh. Oke. Kemudian dipilih nama Abata Movement Indonesia sendiri, inisiasinya awalnya seperti apa gitu? Iya, lanjutin. Iya. Ceritanya Abata Movement gitu, karena kan kita kan emang fokusnya awalnya emang untuk pendidikan Al-Quran ya Mas ya gitu. Terus nama apa yang kira-kira kebanyakan kan kalau yayasan atau apa kegiatan itu kan kayak udah susah gitu loh, atau biasanya kayak yang ya agak kolonial gitu. Terus emang sebenarnya itu saya yang ngidein. Terus kan kita karena membaca Al-Quran berarti kan jelas kita awalnya dari Abata gitu lah. Terus apa Abata walaupun sebenarnya saya juga udah tahu udah ada Abata Donat, kemudian ada Abata yang lain kayak gitu. Terus gerakan kayak gitu. Kemudian
gerakan ya udah movement gitu, karena kan emang kita inginnya aksi kayak gitu ya, untuk melanjutkan Abata itu sebagai sebuah gerakan pembebasan buta aksara Al-Quran gitu. Oke, baik. Awal mula berdirinya Abata di tahun 2021 berarti ya Pak ya. Itu jumlah rekan-rekan yang mau diajak untuk bergabung berapa saat awalnya? Kurang dari 10 orang ya. Kurang Waktu dari itu 10. ya foundernya itu kita bikin gerakannya itu kurang dari 10 orang. Itu sampai sekarang alhamdulillah yang tergabung, kalau yang tim intinya itu 6 orang kayak gitu. Terus kalau kita ada volunteer, kemudian guru juga itu ada sekarang 28 orang. 28 Ya. totalnya ya. Yang Oke, pengajar. baik. Kemudian awal mula juga Abata Movement ini mengajar berarti ya, bisa dibilang Iya. seperti itu, membawa manfaat di tengah masyarakat. Awal mulanya seperti apa? Apakah bermula dari TPA atau seperti apa? Ya, dari tadi saya udah singgung ya, kami dari TPA Mas Manggala. Dari TPA. Karena tempat wadah yang, kalau Mas Manggala mungkin ya alumni TPA nggak sih? Nah, dari TPA. Kecilnya ya, kita semua ini alumni TPA ya kan. Kayak wadah yang mungkin kurang secara dilirik gitu ya. Saya udah banyak nih pendidikan formal gitu ya di sekolah gitu ya. Non formal nih yang anak-anak kan biasanya sore gitu ya, daripada nongkrong-nongkrong di jalan gitu ya, main petasan atau enggak ya, kurang ada manfaatnya gitu kan. Makanya kita bikin TPA lah untuk gimana bisa termanage dengan baik, dengan konsep yang lebih modern, karena kita nggak cuma sekedar baca Al-Quran aja Mas Manggala gitu. Gitu. Jadi kita masukin belajar bahasa gitu, belajar storytelling, ada beberapa muatan-muatan lain yang apa ya, yang bisa bikin anak-anak itu ke TPA tuh nggak bosen gitu, wadah supaya anak-anak belajar tuh seneng gitu. Oke, tapi kan di TPA rata-rata sudah ada ustadz-ustadzahnya. Lalu seperti apa teman-teman mungkin bahasanya apa ya, bekerja sama bersama dengan para ustadz ini untuk bisa masuk memberikan taruh kata kurikulum yang baru. Oke, gimana? Ya, kita sebagai pendatang ya tentunya nggak langsung menerabas menghapuskan segalanya itu enggak Mas. Jadi kan kita juga diminta sama warga setempat. Kita istilahnya kalau orang Jawa tuh kita kula nuwun ya Mbak ya. Kula nuwun dulu tentunya kita minta izin. Ada juga yang langsung minta karena kenal ya, kita kenal tokoh masyarakat setempat, minta udah kenal Abata, tolong ya ini dikelola gitu. Ada juga yang ini kita boleh nggak mengelola sini karena saya lihat sebenarnya potensial gitu ya, cuman belum terkelola dengan baik kayak gitu. Kalau mau kita bisa bagi job gitu, job desk-nya gitu ya, ada di bagian penanganan santrinya, ada yang di bagian kurikulumnya, ada yang di bagian apa gitu. Tetap kita nggak menghilangkan peran warga lokal yang ada di situ. Oh, oke, bukan datang-datang langsung. Iya. Kayak gini loh, biasanya Menginvasi. yang ini Sok-sokan gitu. Yang magang-magang Iya. magang terus langsung seolah-olah. Ya kayak enggak, ya kita tetap apa nih, kearifan lokal, keunikan kan beda-beda ya masing-masing tempat itu gitu. Iya, karena nambahin ya soalnya kita itu tagline-nya itu kolaborasi gitu. Oke. Jadi bagaimana mungkin di situ ya kadang emang ada yang takmir lah ya, kalau biasanya kan TPA di masjid itu yang memang menyerahkan sepenuhnya, ada yang seperti itu, ada yang masih bisa kayak diskusi, Mbak kita di sini pengennya gini-gini, nanti Abata bisa support apa, oh ya nanti Menyesuaikan. iya kita diskusi titik tengahnya di mana yang bisa buat jalan gitu. Oke, baik. Ada tambahan? Iya, satu lagi Mas, ini kita kebanyakan TPA kan kurang brandingnya ya. Nah Oke. ini Mbak Dia nih salah satu yang di balik layar. Ini sengaja kita ajak nih supaya kayak, oh TPA yang zaman dulu kita nostalgia lagi itu bisa lewat apa ya? Salah satunya kan lewat media sosial gitu kan. Oh kita bisa recall lagi experience kita waktu kecil tuh ya lewat, nanti kalau teman-teman bisa ini ya kepoin di Instagram kita ya @abata_movement nih, Mbak Dia nih bisa cerita nih gimana behind the scene brandingnya Abata nih di Instagram. Di balik Iya. TikTok ini TikTok juga ada. sosial. Iya. betul. Gimana Mbak Dia? Iya, nah jadi alhamdulillah sekarang Abata Movement punya berbagai platform ya. Jadi ada Instagram, TikTok, YouTube, dan sekarang lagi pengembangan website gitu ya. Alhamdulillah Oke.
sekarang di TikTok kami sudah ada 10.000 ya lebih followers. untuk followersnya gitu ya. Di sana ada berbagai macam edukasi khusus untuk anak-anak, ada parenting juga gitu ya. Di Instagram juga kami rebranding lagi gitu ya tentang apa aja sih program-program di Abata Mengajar, program-program di Abata Movement kayak gitu ya kan. Kita juga ada beasiswa untuk mengajar Abata Movement, untuk juga beasiswa rangkai asal juga nanti juga ada juga informasinya. Nah, kita juga di YouTube juga ngembangin tentang ini ya, narasi-narasi kayak apa ya, kita buat Komunitas pembelajar sinematik gitulah, komunitas pembelajar kita apa ya, rangkai buat apa ya, jadi visi misinya Ambata tuh kita buat sesinematik mungkin, sebagus mungkin dengan video-video yang estetik, yang di dalamnya tentu ada makna-maknanya gitu, kayak apa ya film pendek gitu lah. Short ya. Karena sekarang yang bikin tertarik yang begitu. Iya, Enggak secara apa namanya visual dan juga nggak langsung to the point apa namanya. Iya, langsung. Jadi kita smooth landingnya dari gitu. Smooth gitu ya. Hanya bumper ya. Biar orang kepo juga sebenarnya apa sih lebih dalam tentang apa. Lebih menyampaikan makna sih sebenarnya. Ya. Value dan maknanya apa gitu. Oke, baik luar biasa. Nanti boleh dicek ya. Iya, boleh. Di Abata Movement. @Abata Movement. Instagram, Kemudian TikTok, Kalau di websitenya kita juga abatamovement.org. ORG. Bisa langsung kolaborasinya juga lewat websitenya itu. Tuh, mendengar ya. Sudah langsung terbuka lebar jalinan komunikasi, barangkali ada pengen kerjasama. Betul. Terus memfasilitasi apa? Siap banget. Iya, siap menerima kolaborasi. Lagi nih Mas Mbak yang influencer barangkali lagi nonton atau dengerin kita ya. Bisa tuh kolaborasi kita dalam bentuk sharing ya. Sharing kita Mas Mbak yang influencer, kayak kalau sevisi misi dengan kita, bisa nih kita collab untuk bikin video atau bikin podcast dan lain sebagainya. Kita juga ada edukasi nih, kita membuat eksperimen tentang sains alam. Gitu. Nanti diintegrasikan sama Al-Quran. Iya. Jadi kalau orang susah ya, kalau hanya mentafsir, membayangkan saja kan agak-agak gimana gitu. Tapi kalau mentafsir sambil ada medianya, itu seolah-olah kayak benar-benar ada beneran gitu loh. Walaupun memang sebenarnya kita tahu bahwa Quran adalah kebenaran juga gitu. Terus kemudian kita beralih teman-teman. Awalnya sebenarnya teman-teman ini dulunya apakah memang berkecimpung di mengambil jurusan pendidikan khususnya agama, ataukah memang terkumpul dalam HMP ataupun seperti apa ketika kuliah? Terkumpulnya dari pertemanan aja. Pertemanan. Kita sebelumnya kalau boleh ini kan awalnya ya kita sering jalan barengnya itu punya project kayak gitu. Terus ya di luar dari kampus kan ini Mbak Dian di ekonomi, saya di bahasa Inggris, Mbak Afi bahasa Inggris sih, cuman beda tingkat kayak gitu. Beberapa dan teman-teman yang lain juga sama, beda jurusan juga gitu. Jadi tapi karena di luar gitu ya, di luar kelas, di luar kita ada sering event. Terus sebenarnya mundur lagi, seringnya dulu kita dititipin amanah buat nyalurin Al-Quran gitu. Iya, jadi mungkin karena ya nggak tahu ya, privilege kayaknya kita orang dipercayai, mukanya bisa dipercayain gitu. Soalnya yang saya di awal nggak tahu sih Mas, soalnya itu yang ngamanan itu saya inget banget, itu orang Makassar loh. Jadi beliau beli Al-Quran di drop gitu, dan kita disuruh mengantarkan kayak kemana itu Lombok yang yatim ya, anak yatim. Terus pernah nganter ke paling jauh Gunung Kidul. Kita salurkan langsung sekalian nganter bagian pulang lewat. Iya, Gunung Kidulnya ke sana kayak gitu. Mbak Dian ke timur lagi. Jadi ya itu awalnya seperti itu. Bermula dari gerakan sosial. Ya sebenarnya kita nggak mencetuskan, cuma ada orang datang minta tolong gitu. Kita jadi bridge jembatannya gitu kan. Awal mulanya seperti apa? Karena berbeda fakultas, kemudian
Anda ini Oh, ketemu iya di luar kelas. Ya, kita Di sering masjid, ya, di kantin. ya kita ikut organisasi luar kampus lah Oh, gitu. organisasi di luar Iya, kampus. di luar kampus ya ketemu gitu sering. Terus Hmm. kok ada yang nitip itu gitu. Oh, Nitip oke. Al-Qur'an itu loh, Mas. Terus ya udah lanjut ada lagi. Terus kita tuh kayak iseng, iya ayo kolaborasi bareng gitu nanti disalurin. Nyambut lagi, ada yang datang lagi gitu. Terus akhirnya kok cuma nyalurin doang kayak kurang gitu loh. Ya. Akhirnya Kurang repot. kayaknya ya kurang oh iya, kurang karena kan belum waktu itu belum punya kerepotan. Masih pengacara, pengangguran banyak acara gitu. Terus ya karena di daerah situ kita tuh ya alhamdulillah diamanai lagi kayak takmir ya, Iya. takmir yang gimana nih minta tolong ada gedung TPA yang tidak terpakai padahal sudah dibangun, udah dibagusin tapi COVID nggak ada yang ngajar, nggak anak-anaknya udah merotoli lah ya. Iya. Gitu Oh. akhirnya kita masuk dan kita harus segera menamakan diri ini nih gitu. Oke, baik. Kalau boleh tahu anggota Mufon ini sudah berdiri dengan badan hukum atau Ya, sudah? sudah Iya, berbadan alhamdulillah. Kemenkumham, udah Dinsos, izin Dinsos juga. Ya, kita juga aktif di Kabupaten Sukoharjo ya, Di- perkumpulan di ikutnya Dinsosnya. Kabupaten Sukoharjo. Iya, Oke. Jadi nggak heran sih kalau 10.000 follower ya. Alhamdulillah, ya. Oke, baik. Terus sekarang tadi saya mendengar teman-teman ini saat ini sudah banyak sekali tempat-tempat binaan, daerah-daerah binaan. Kalau boleh disampaikan begitu, daerahnya mana saja. Terus apakah boleh kalau pendengar yang tiba-tiba di tempat saya ada Mbak TPA, tapi ustadz-ustadznya nggak ada. Lalu apakah bisa anak-anak kami ini dibantu untuk pembinaan? Oke. Jadi saat ini kita ada 7 titik lokasi binaan gitu ya, di Boyolali, di Sukoharjo sendiri ada dekat kita di Kartasura, kemudian kebanyakan Kartasura ya Mas ya gitu. Jadi kalau misalkan ada yang pengen untuk berkolaborasi ya ayo gitu, tapi kita biasanya ngobrol dulu nih sama takmirnya, jangan sampai jadi gini Mas, yang namanya pendidikan itu kan harus bersinergi ya. Ya. Nggak bisa kita tuh cuman menyerahkan kepada satu pihak aja, nanti bakal jomplang gitu kan. Misalnya yang penting udah taruh abata ya udah kayak gimana kamu akan kerjain itu enggak gitu. Justru kalau misalkan mau kolaborasi ke kita, mau nggak kita kerjasama, kerja bareng, mikir bareng gitu, nggak sepenuhnya dipasrahkan aja gitu. Tentu bisa, sangat bisa kalau misal nanti ada yang mau berkolaborasi, minta tolong buat tadi yang disampaikan, tapi dengan catatan kita juga pengen bersinergi gitu, nggak dilepaskan sendiri. Berarti mungkin butuh waktu untuk observasi dulu. Iya, Iya, betul. betul. Ada assessment lah kita. Kita sefrekuensi dulu nih sama takmirnya, kita kalau Setidaknya bapak takmirnya lah Iya, gitu. iya, iya. gitu. Dan orang tua juga ya harus kita berikan komitmen Bapak Ibu, nggak kayak TPA pada umumnya ya yang kalau izin terserah izin berangkat atau enggak kayak ulangan gitu biasanya enggak, tapi benar-benar kita komitmen Bapak Ibu kalau anaknya mau dibina di sini ya ayo Bapak Ibu juga ikut perhatiin gitu kalau anaknya berangkat atau enggak. Ini kita ada feedback kan, jadi kita ada terhubung, ada di grup wali santri kayak gitu, kita ada semua gitu, jadi enak untuk berkomunikasinya. Jadi tadi nggak hanya kita bekerja sendiri itu enggak gitu. Saya membaca garis waktu, waduh. Timeline. Ini Gambar garis waktu. Kenapa teman-teman tidak menginisiasi untuk ya sudah ya kita bikin sekolah? Nah, Masya Allah. Iya, itulah. Iya. Tadi kalau ditanya apa yang mau dikerjain ke depannya, kita sebenarnya mau ke arah sana juga. Ya, sedang Ini sedang dirumuskan. di riset. sedang diri. Ya, nanti barangkali Bapak Ibu atau kakak yang mendengar ini ada sebenarnya juga punya konsep sekolah gitu ya, terus kurang dalam hal SDM-nya atau pemikirnya, nanti bolehlah kita kabar-kabar atau mungkin Kita yang mau ngasih tanah nggak? iya, lokasi yang mau dibangun sekolah, kita mau kan bikin sekolah rencana kayak sekolah alam gitu ya Mbak Iya, ya. insya Allah. Insya Allah kedepannya kayak gitu. Oh, luar biasa. Sebentar dong. Kalau ke depan nanti aja. Iya kan. Saya nanti sekolah. Makanya saya tuh hanya menggambar ya, karena Iya, visi dari luar visi teman-teman ini luar biasa sekali ya.
karena ini kan komunitas nirlaba ya, Iya. tidak ada pungutan biaya apapun, termasuk ketika teman-teman diminta untuk ngajar di suatu tempat begitu, tidak ada administrasi sama sekali. Ya, jadi bahasanya bukan administrasi, Mas. Jadi yang namanya pendidikan itu tentu nggak lepas ya dari kita harus beli meja, beli spidol, beli papan tulis, itu kan kita butuh medianya. Nah, itu dibeli pakai apa dong gitu kan. Jadi kita kesepakatan di awal kalau ya Bata ini hadir untuk kontribusi SDM-nya, guru sama volunteernya, sama kurikulumnya. Ini Bapak Ibu takmir kontribusi dalam bentuk apa nih gitu, kita pikirkan sama-sama. Jadi mindset yang kita tanamkan itu bukan mereka membayar Abata itu enggak gitu, tapi apa yang kita bisa kolaborasikan, kontribusikan sama-sama gitu. Bapak Ibu bisanya pemikiran, bisanya jejaring, bisanya keilmuan, atau bahkan pendanaan, yuk ayo gitu, kita bareng-bareng gitu, enggak cuman Mbak kamu sini kabeh kamu yang mikirin dananya gimana, kamu mikirin semuanya, itu kan ya nggak bisa kayak gitu kan ya Mas ya, kayak gitu. Oke, baik. Kita jeda sejenak begitu. Nanti akan kita sambung lagi, meriah sekali. Saya kalau sudah tidak diragukan lagi, kalau sudah menangani anak-anak ya dalam kurun waktu 3-4 tahun itu biasanya film meriah. Iya, setiap hari tebak-tebak. Di sini senang senang. Iya kan. Oke, baik. Mereka kami segera kembali untuk Anda. Terus bersama dengan kami di 101.1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Oke, kita lanjut. Kalau live ya TikTok? Enggak, video offline biasa. Ntar mau masuk YouTube ini. Oh iya. Mereka Anda masih terus bersama dengan kami di 101 Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi, masih bersama dengan teman-teman komunitas Abata Movement Indonesia. Teman-teman ada yang WA, ada Bu Senal Harjani. Memang betul, pasca COVID itu TPA di tempatku aja juga libur total. Sehingga di masjid-masjid tempat TPA itu sepi. Yang saya tanyakan di waktu Bapak ini mendirikan komunitas Abata ini, kan masih kuliah juga. Nah, itu seperti apa? Kemudian yang kedua, sudah berapa tahun? Ini sejak 2021, Bu, saya tak bantu jawab. Dan apakah sudah ada yang berkeluarga? Kenapa Bu? Ini kayaknya bau-baunya. Punya nyaring. Terus yang ketiga ada pertanyaan. Kalau melakukan kegiatan seperti ini kan pasti tidak lepas dengan pembiayaan. Lalu seperti apa pelaksanaannya terkait dengan pembiayaan? Sementara teman-teman ini nirlaba, tidak menentukan biaya dan lain sebagainya. Seperti apa? Yang pertama dulu silakan. Yang pertama. Waktu masih kuliah itu terus gimana? Oh, cara ngatur jadwalnya kayak gitu ya. Yeah. Ya kalau waktu itu karena kita kan usianya beda-beda. Jadi waktu itu yang udah lulus saya. Itu saya sudah lulus, Mbak Novi belum, Mbak Dian belum ya? Belum gitu. Jadi terus tapi kita kebanyakan udah tinggal skripsian. Jadi kan kalau skripsi ya tahu sendiri jadwalnya nggak full gitu. Jadi kita bisa mengatur jadwal itu lebih leluasa gitu, Ibu. Oke, mengganti jam-jam kelas kalau di semester awal ya. Iya, betul. Nggak ada yang ganti juga udah. Iya. Tinggal skripsian kali ya. Kegiatan Kalau nggak kuliah biasa, iya. Saking dulu kita di kelas report. Ya, apalagi sistem blok kan masuknya terus. Iya, jadi nyari kesibukan. betul. Jadi biar pasca kampus tapi kan itu transfer ya sama aja kan. Maksudnya lulus juga belum tapi kok kuliah juga nggak padat-padat banget kayak gitu. Jadi bisa ya. Alhamdulillah bisa. Oke. Terus kemudian apakah sudah ada yang berkeluarga? Sudah. Coba tebak Anda di antara kita. Aduh, saya suruh nebak.
saya bisa dibantu mengenai ini tentang dari suara Anda. Iya. Ya alhamdulillah sudah saya Mbak Latifa. Latifa ya. Tadi babynya yang kesini lihat gak mas? Tadi diantar Tadi sama. harusnya diajakin. Aduh nanti dia ikut siaran. Wah dia udah cewek mas. Iya, dia santri ini, santri program kita. Oh, oke. Kalau mau cari testimoni. Oh iya. Oh, Ya. iya. Alhamdulillah, tapi kalau untuk Mbak Novi sama Mbak Dian belum Ibu. Ya, siapa tahu. Mohon doanya. Gitu. Monggo, Iya. Anda mendengar suaranya sudah ya Masya Allah gitu. Boleh. Oh ini Mas saya ini aja Mbak Novi aja. Ya, boleh silakan pilih sendiri ya. Nanti barangkali Anda kepo, Iya. nanti langsung buka Instagramnya. Iya. Cek di sana pengen ngerti wajahnya Mbak Dian kayak gimana, Mbak Novi gimana. Itu khusus saya yang di sini. Ya. Oke baik. Tuh. Kemudian kita berbicara tentang pengalaman, ya. Pengalaman. Sebentar. Iya, tadi pendanaannya ya. Oh Oh iya. Jadi kita tadi sistemnya kolaborasi, mas ya. Jadi kita sistemnya kolaborasi publik gitu, karena ini gerakan bukan milik Mbak Latifa, milik Afi, milik Novi atau milik Badian, enggak. Ini milik bersama gitu. Siapa saja yang punya keresahan yang sama, khususnya dalam bidang pendidikan, degradasi moral, tentang generasi masa depan. Kalau itu kita sama resahnya gitu ya, kita ajak untuk berkolaborasi. Jadi selama berjalan 3 tahun ini sudah lebih dari 50 kolaborator gitu. Kita sebutnya bukan donatur ya, karena kita membawa konsep baru dalam bidang sosial gitu. Social funding kita dalam bentuk kolaborasi gitu. Jadi lebih punya value sama-sama gitu. Resahnya sama, ayo kita tuntaskan sama-sama. Tentunya semua itu nggak lepas dari yang namanya pendanaan gitu kan. Jadi ada yang sistemnya per bulan, ada yang 1 tahun sekali gitu ya, bahkan ada yang setiap Jumat bahkan kayak gitu. Jadi sistemnya lebih ke kolaborasi bersama masyarakat. Oke, saya menangkap bahasa manajemen di sini. Kalau biasanya menggunakan donatur, kalau ini menggunakan Kolaborator. Apakah ada sesuatu yang berbeda daripada sistem ini? Karena pendengar kan siapa tahu ada, oh ya, oke, saya yakin dengan ini, maka saya akan titipkan. Nah, Gitu. gimana? Kalau donatur itu lebih kita ya, menurut ini Iya. perspektif kita gitu ya. Kalau lebih menjual kesedihan, apa ya, menjual Empati. jadi kalau konsepnya kolaborator itu lebih kita bertanggung jawab bersama gitu loh. Jadi kalau donatur kan lebih aku menyerahkan, ya Terserah udah, mau gitu, kamu pakai apa. Sedangkan kalau kolaborasi, ibu itu ikut, misalkan Mbak saya sebenarnya itu mau ada masukan nih untuk terkait pengajaran, karena setiap bulan kan kita berikan monthly report gitu ya terkait bagaimana progres anak-anak dalam abata mengajar ini. Kalau misalkan Mbak saya mau kontribusi terkait pemikiran nih, kayaknya butuh ini, ayo Bu kita ngopi Pak gitu ya. Jadi kolaborasi lebih ke value kita. Jadi resah kita sama gitu, bukan sekedar sakit banget sih kok ini biasanya iklan-iklan kan agak ada iba-ibanya gitu ya. Tapi enggak, kita malah mengangkat semangat gitu, mengangkat value. Kita nih butuh bareng-bareng untuk membangun pendidikan kita gitu. Iya, ya mungkin yang lebih ditekankan adalah setelah ngasih, orang yang ngasih itu masih kayak, oh ya ngapain lagi nih, oh ya harusnya buat apa. Jadi kalau kita sedekah lah, anggapnya kan terserah kan Mas. Ya kalau nanti nggak amanah ya udah biar Mbak Novi aja yang nanggung. Tapi kan kita nggak bisa, jadi biar long term gitu. Dan kedepannya masih ada yang sehingga pikiran-pikiran bisa tercurahkan di situ. Iya, betul. Ya, itu juga dengan visi dari publik itu seperti apa yang menyediakan ya apapun lah, fasilitas mungkin dana dan lain sebagainya. Terus kita beralih ke pengalaman dari 7 wilayah yang sudah dalam pembinaan Abata Movement ini. Ada yang unik nggak? Ya unik Mbak Dian yang mungkin kisah-kisah dengan takbir masjid atau iya, unik. Nanti Mbak Dian bisa nambah ya. Kan ini juga kita sebenarnya ada di lansia juga ya. Lansia yang belajar benar-benar belajar abata dari awal. Iya itu ada gitu. Terus unik lagi dari yang awalnya nggak ada gedung TPA, itu ada takmir masjid sampai mengupayakan karena kehadiran abata itu jadi kayak
pokoknya tahun ini harus punya gedung sendiri. Dan alhamdulillah ternyata takmir itu juga sangat support banget gitu loh. Kalau kita ketemu tuh seneng karena kita didukung, difasilitasi apapun yang kita butuhkan gitu ya. Kayak dari awalnya tuh samping masjid itu dulu sering mengeluhkan anak-anak tuh kan sering rame ya, biasalah ya anak-anak kalau gak bisa lah ya kalau dia itu naluri mereka bermain kayak gitu kan. Kayak pokoknya harus punya gedung sendiri gitu. Ternyata bisa gitu Kak. Oh ternyata secepat ini ya progresnya, kalau Allah tuh udah menghendaki tuh jalannya tuh pasti ada gitu. Alhamdulillah bisa ada gedung sendiri kayak gitu. Terus Kita sama ibu-ibunya juga seperti udah kayak keluarga sendiri. Oh iya, wah ya udah berarti udah kayak gitu. iya, Ibu. Jadi kalau kemarin kita sempat pindah kontrakan ya, Pindah kontrakan. kantornya kita itu. Jadi ibu-ibu yang di kampung yang lama itu kayak nangis, kayak "Oh, udah pindah gitu-gitu. kayak kita Pakai ini enggak sih, rentang waktu enggak sih teman-teman kalau sedang membina begitu, seperti halnya orang tuh apa ya, PKL atau seperti orang magang gitu, KKN, ataukah mungkin dalam jangka waktu yang tidak bisa ditentukan, pokoknya sampai orang bisa ngaji, sampai orang paham knowledge tentang ini itu semua yang masuk dalam kurikulumnya apa, seperti apa? kalau secara pembelajaran emang kita ya pengennya long term ya Mas. Cuman emang secara dalam pendidikan kan harus terukur ya. Kita tentu ada kurikulumnya, ada rentang waktunya gitu. Karena kita kalau biasanya raport itu kan cuma ada di sekolah. Kita di TPA pun ada raportnya gitu. Raport pun bukan kuantitatif yang angka 1 sampai 10 itu enggak gitu. Jadi capaian gitu selama di TPA itu kita berikan gimana progres report adabnya, hafalannya, kemudian bahkan tadi aku bilang ada pembelajaran bahasa, kosakata bahasa Inggris, bahasa Arab, kita masukkan ke situ. Jadi ada dalam waktu per semester itu kita ada rentang apa yang harus dicapai, nanti semester berikutnya apa. Kalau misalkan belum ada checklist, ada yang belum terpenuhi, berarti nanti semester tahun berikutnya masih di situ gitu, materi yang sama. Jadi tiap lokasi ini beda-beda karena kemampuan anak juga beda-beda gitu. Untuk pencapaiannya. Kalau datang di sebuah tempat yang butuh dibina, mulai dari nol sampai selesai kurikulum yang diajarkan oleh anggota movement ini, kira-kira berapa rentang waktunya? Kalau TPA ya biasanya anak-anak itu kan sampai kelas 6 SD ya. Selesai Iqra 6 ya. Selesai Iqra 6, kita ada targetnya itu bisa hafal minimal 30 gitu ya. Cuman memang nggak prioritas banget harus hafal ya, karena udah syukur bisa ngaji Quran gitu kan. Yang lebih penting adalah bagaimana kita menanamkan adab juga ya, supaya nanti ketika mereka udah lulus dari TPA ini, selama ya kurang lebih anak-anak tuh misalkan masuknya kelas 1 nih sampai kelas 6, berarti kan ya sekitar 5 sampai 6 tahun itu, oh mereka tuh udah tertanam. Dulu aku diajarkan adabnya seperti ini, ketika bertemu orang, bersapa orang, itu kayak sudah tertanam gitu. Jadi emang mungkin nggak bisa dilihat sekarang ya anak-anak langsung jadi solihah itu enggak. Tapi nanti ketika udah jadi kayak Mas Manggala mungkin penyiar gitu ya, atau udah jadi presiden, siapa tahu kayak oh iya dulu ustazahku mengajarkan demikian nih. Kalau kita tuh sebenarnya nggak dilihat sama manusia tapi dilihat sama Allah gitu kan, dalam melakukan hal tuh kayak dipertimbangkan dulu, ini Allah suka nggak ya kalau aku berbuat kayak gini misalkan kayak gitu. Oke, berarti untuk anak-anak hanya sampai kelas 6 SD. Ya Iqra-nya sih. Nanti setelah itu kita ada kelas besar. Kelas besar juga ada sebenarnya Mas yang available. Bagian kelasnya seperti apa sih? Basicnya dari Iqra-nya itu. Iqra-nya, kemampuan baca Iqra-nya. Kemudian nanti berpindah ke jadi yang kelas apa ya, Iqra 1 sampai 2 biasanya karena masih kecil. Sederhana ya pembelajarannya, terus 3, 4, 5, 6 dan Quran hafalan kita fokusnya itu. Quran nanti gurunya ganti lagi ada levelnya. Tapi dan itu berarti tidak hanya anak-anak, kalau Quran kan terkadang ada anak-anak, ada juga yang lansia, bapak ibu, berarti itu dicampur juga. Enggak, kelasnya oh ibu-ibu beda. sendiri beda waktu. Oh, anak-anak sore ya. Kalau ibu-ibu ya ibu-ibu, ada pengajar yang dari ustadz juga yang ini ya, yang tahsinnya itu tahsin lebih ada yang bisa Quran lebih ke tahsin, yang belum bisa benar-benar sama sekali Iqra gitu. Tapi beda kelas. Kalau itu cuman sebenarnya turunan permintaan warga. Sebenarnya kita belum buka emang
secara officially, cuman karena ada permintaan jadi alhamdulillah Mbak Dian ini Mbak Afi masih longgar ngajar malam. Oke, jadi new skill unlock. Iya betul. Kita juga belajar sama ibu-ibu tuh kadang malah ya uniknya ini salah satunya malah kita yang belajar, malah justru kadang tuh kita nggak kerasa bukan diceramahi ya, tapi yang namanya orang tua tuh sering cerita flashback gak sih gitu, kayak dulu aku sama suamiku ketemunya gini misalkan, terus aku Mbak kalau marahan sama suamiku tuh treatmentnya gini, jadi kayak secara nggak sadar kita tuh udah belajar pranikah dari ibu-ibu itu gitu kan. Walaupun kita nggak minta, tapi ibu cerita dengan sendirinya gitu. Pasti. Bisa belajar sama Latifah. Ya teman curhat ya, kalau sudah sama ibu-ibu apalagi ngerti banget ibunya seperti apa itu ya wajar kalau sampai ditangisi ya. Kayak ibu-ibu kan cepet banget nganggap orang lain jadi anak itu apalagi mau didengerin lah. Benar. Kemudian ada pertanyaan dari Rere di Serengan. Untuk metode pembelajaran yang diterapkan itu seperti apa? Mengingat anak-anak ya, kita lebih ke anak-anak. Sekarang itu perkembangannya luar biasa dengan perilaku-perilaku yang unpredictable, susah banget ditebak dan lain sebagainya. Apakah ada metode khusus? Metode saya kira hampir sama ya kita untuk ya beda. Mungkin bagi Mbak Rere yang belum dikelompokkan lebih baik untuk kalau muridnya banyak ya di atas 10 orang itu kalau bisa dikelompokkan. Jadi biar fokus gitu, satu guru menangani beberapa santri. Dan yang kami tekankan, karena saya pun nggak setiap hari ngajar ya, ada teman-teman yang memang langsung di lapangan itu untuk dialog gitu. Jadi anak-anak itu lebih sering diajak untuk berdialog di luar diajar ngaji Iqra atau Al-Quran gitu. Jadi kita sering ngajak ngobrol, kenapa kok tadi kamu lari-lari gitu ya, kenapa kok tadi kamu teriak-teriak, kalau teriak-teriak tuh kamu seneng ya gitu ya. Kalau iya sih kamu senang, tapi kamu merasa nggak kalau itu mengganggu orang lain. Jadi kayak konsepnya tuh emang anak-anak tuh sukanya main, sukanya bebas gitu ya, tapi perlu kita ajarkan bahwasanya kebebasan kita gitu ya itu juga dibatasi sama kebebasan orang lain gitu. Apakah orang lain itu terganggu dengan apa yang kita lakukan? Kalau iya berarti harus diperbaiki lebih ke metode dialog gitu, lebih gentle parenting ya. Kayak gitu ya. Lebih dekat begitu ya, sehingga kalau sudah diambil hatinya mudah untuk mungkin dimasukkan materi-materi gitu. Kemudian untuk spesifik untuk pembelajaran Al-Quran, ada nggak sih metode-metode yang diterapkan begitu? Kan ada beberapa tempat TPA ataupun tempat-tempat belajar tahsin itu yang mereka menerapkan Al-Quran, kan metode umi dan lain sebagainya. Kalau teman-teman di kita paling legend Iqra. Yang ada Bapak Haji As'ad Umam ya. Kita masih pakai Iqra karena kita pikir maksudnya ya sampai saat ini kan semuanya baik lah, cuman kayaknya semuanya bisa langsung memakai gitu Iqra gitu. Masih apalagi kan untuk para pengajar, para volunteer yang datang yang bantu gitu kan. Kalau Iqra insya Allah mereka udah punya prior knowledge-nya ya tentang Iqra, experience mereka juga dulu masih Iqra kayak gitu. Jadi lebih gampang lah, kita baru itu aja sih. Kalau untuk metode khusus sendiri kita mungkin memang belum punya, tapi pakai Iqra. Oke, baik. Terus kalau nanti ada pendengar yang akhirnya ingin gabung, salah satunya gini, ya sudah apa-apa, memang kira Kartosuro saya untuk cerdak Kartosuro, apakah saya boleh ikut? Ngajar jadi jadi murid atau jadi boleh, misal dia mau diantarkan di hari yang jadwalnya itu nggak apa-apa. Kalau boleh ya gabung, boleh saya kolaborasi misalkan yang paling terdekat jadi siswanya juga boleh, monggo nanti terdekatnya mana gitu, dia di daerah mana, terdekatnya mana. Terus jadi kita biasanya kan kalau TPA juga berbasisnya paling cuman kampung situ doang, tapi enggak, di TPA kita ambil beberapa kampung, jadi udah kayak sekolah sore kayak gitu. Jadi enggak berbasis wilayah lagi. Oke, baik.
Terus kalau tadi disinggung tentang bagaimana humas bekerja, Iya. tapi melihat kemajuan zaman ini, apakah ada diajarkan anak-anak ini mengenal tentang digitalisasi, modernisasi saat ini, tengah apa ya, menjadi lautan yang luar biasa luas gitu, Iya. digitalisasi ini untuk anak-anak. Bagaimana? Ini bagian dari silakan. Ya, kalau anak-anak tuh kadang udah ada bakat Talent. influencer gitu. Iya. Jadi kadang kalau Jadi saya talent. datang ke TPA gitu ya, Ustazah hari ini mau buat video apa Ustazah gitu. Saya Oh, antusias. iya. Karena juga mereka ya suka gitu kalau diajak buat konten gitu, dan antusias gitu sih. Oh, oke. Ya, salah satu daya tariknya anak-anak itu ya kayak gitu. Iya. ya. Iya. Daripada Suka. joget-joget yang ya maaf ya nggak ada maknanya, lebih baik kita kasih edukasi yang konten yang bermanfaat gitu. Daripada joget-joget. Iya. Daripada nyucian. Daripada joget-joget kan Mbak Dia dia yang sering konten bareng anak-anak. Oke. Kesulitan teman-teman yang teman-teman alami di perbidangnya masing-masing apa sih kalau Mbak nanti tahu? Di bidang saya lebih kepada ya wajar sih, misalkan karena kita sistemnya volunteer ya, ada yang volunteer, ada yang memang guru tetap. Waktu katakan oprek ya sistemnya untuk bagaimana adaptasi, memberikan suasana baru untuk yang benar-benar volunteer baru gitu ya, kan perlu belajar gitu ya. Jadi lebih ke adaptasi ketika ada volunteer baru gitu, bagaimana menyamakan supaya sejalan apa yang kita harapkan gitu dengan teknis yang mereka lakukan gitu ya. Kadang kan kayak cuma SOP, tapi kadang kan harus memang disepakati bersama harus dilakukan. Itu yang membentuk kesadaran sih yang harus memang benar-benar tantangannya itu. Mbak Novi sendiri pegang di bidang? Di apa Mbak ya? Novi ketuanya Oh ini. iya, ketua yayasan ya. Jadi nggak boleh pegang apa-apa. Pegang semua. Sambati sama. Diturhatin nih. Oke, karena Mbak Latifah di Kalau saya behind the scene-nya. Oh, iya di sini ya. Konser. Ya ini ya alhamdulillah itu karena masih mungkin juga excuse karena masih ngurus anak ya Mas ya. Jadi kalau secara teknis ya saya nggak terjun langsung gitu setiap hari ngajar gitu, nggak, ya saya bantu konsep, kemudian kalau sekarang juga megang pembinaannya para guru dan volunteer, jadi biar terjaga kualitasnya, mutunya kayak gitu. Kurator ini ya. Enggak contohnya mentornya ya. Jadi para guru dan volunteer itu mereka juga dapat pembinaan gitu, untuk biar tetap terus sesuai. Cross training ya. Oke. Terus kemudian bagian apa Mbak? Kesulitan yang ada di medsos ya. FYP. Ya kita bagaimana caranya biar FYP. Kita perangnya lawan algoritma. Benar sih. Oke. Terus kemudian di media sosial begitu maju Mbak. Kalau harapan ke depan seperti apa selain FYP dan viral ya? Karena gini, kalau viral saja mungkin gampang-gampang susah ya. Tapi kalau menyesuaikan viral dan sesuai dengan misinya, itu kan butuh istilahnya manajemen yang seimbang. Bagaimana mensiasati hal ini? Ketua yayasan untuk Iya, tentu kita harus selalu belajar ya. Dunia kan terus berubah ya Mas ya. Nggak boleh entah nanti yang sekarang lagi trennya TikTok, entah kedepannya apa lagi yang dibikin Cina atau mungkin Indonesia bikin sendiri kan nggak tahu ya. Kayak jangan males buat berubah dan belajar karena dunia pun nggak berhenti untuk berubah gitu. Oke, baik. Kalau boleh tahu, tadi saya lupa menanyakan tentang kapan aja sih waktu pertemuan halakahnya atau TPA-nya itu setiap hari kah atau seminggu berapa kali? TPA-nya kan 7 lokasinya Mas ya. Jadi ada satu pekan itu 2 sampai 3 kali, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari gitu. Tapi jadwalnya beda-beda dari 7 titik lokasi. Sesuai dengan kesepakatan di awal gitu. Dan anak-anak bisanya mayoritas di awal hari apa gitu, nanti keberlanjutan hari itu terus gitu, nggak diganti-ganti biar ya komitmen di hari itu gitu. Oke, baik.
Sekarang terakhir karena waktu kita terbatas dan Nggak kerasa ya. Iya, nggak kerasa sama guru TK ini. Apa harapan teman-teman sudah berjuang 3 tahun, bahkan kalau boleh dikilas balik jauh sebelum adanya Abata Movement kan sudah bergerak bersama, charity dan lain sebagainya. Harapan ke depan seperti apa sih teman? Boleh satu persatu nanti kan ya. Oke, Mbak Dia dulu. Harapannya ya Abata semakin bermanfaat buat umat tentunya, dan banyak semakin melebarkan sayapnya, nanti semakin banyak lokasi binaannya, itu semakin banyak orang-orang yang kolaborasi dan peduli gitu ya sama keresahan kami dan punya keresahan yang sama kayak gitu, sehingga bisa ya kolaborasi bersama kayak gitu. Walaupun nanti bentuknya kan tadi ya Bu Ketua Yayasan, silakan didengarkan. Ini berarti harapannya Iya. bahwa kepacitan. Nggak usah nanti biar Dian tetap di Solo. Kalau Mbak Dian sudah berkeluarga, Dibawa ke sini. ya, Cariin di Solo. Tolong ya jodohnya Mbak Dian ya. Kegalauan teman-teman biasanya ada dalam ini gitu ya. Besok Tapi kan- ini yang dipertemukan dengan jodoh yang adalah rumahnya. Tapi itu syarat Mas. Oke. Jadi kan yang mau datang Biasanya selektornya kan saya. akan ke sini. Tadi bilangnya peraton bukan. Gratis banget sama jodoh ya. Oke, baik. Ya, ini harapannya seperti itu. Tapi mau ya Mbak ya, kalau bawa ke kita kira-kira. ya tinggal jodohnya Abatanya dia, Langsung Mbak Dian langsung jodohnya. Dia nanti kan koordinator media di pusat Mas. Iya. Jadi mungkin di Pacitan ada hire tim lagi ya. Oh, Tuh betul. barangkali. Iya. Berarti semoga dapat orang Solo aja ya. Solo. Solo Kartosuro maksudnya. Warga Kartosuro silakan nyari. Ya nanti ada info langsung boleh cek di Instagramnya. Mbak Novi. Mbak Latifah dulu lah. Iya. Dulu. Eh, Harapannya masih kecil ya Mas yang kita kerjakan gitu. Walaupun memang semakin hari semakin tetap ada kesulitan gitu. Cuman kita harapannya kita itu yang mengerjakan itu tetap tangguh kayak gitu ya. Kita menjadi orang-orang yang tangguh untuk terus strive gitu ya di pendidikan, kemudian untuk pengembangan pemberdayaan, kemudian apapun yang visi misi Abata yang sudah kita canangkan itu gradually terlaksana kayak gitu, dan ya tangguh itulah. Karena kalau cuman mungkin bisa viral dalam waktu dekat, tapi kalau nggak tangguh, kita nggak siap untuk menerima keviralan itu, ya mungkin malah hilang. Oke, baik. Luar biasa. Mbak. Bu Ketua. Mbak masih Mbak. Ya kalau harapannya kayak lagunya Jumbo tadi ya. Kalau nanti badai kan datang ya. Semoga kita tetap tangguh. Kalau kata Mbak Latifah tadi ya benar, harus kita kokohkan akarnya dulu, baru nanti kita siap dan pantas untuk menerima apa yang mau kita kerjakan ke depannya gitu ya. Tentunya harus selalu belajar dan punya mimpi besar supaya pendidikan itu sebenarnya nggak hanya mencakup formal aja gitu ya, nggak hanya terbatas sama sekolah aja gitu, tapi bagaimana kita bersinergi dari pemerintahnya, orang tuanya, masyarakatnya, perusahaan dan semua itu perlu untuk bareng-bareng gitu loh, untuk memikirkan bagaimana masa depan pendidikan kita gitu ya, biar lebih baik lagi. Oke, baik. Luar biasa untuk 3 narasumber saya di malam hari ini. Saya langsung seolah-olah tuh kayak cerah banget gitu loh, kayak habis dapat motivasi gitu. Kayak diralat Mas, kalau kata mentor kita tidak ada yang luar biasa, yang ada yang pantas terjadi. Yang pantas terjadi. Oke, karena semua sudah direncanakan. Iya kan, rencana terukur, kemudian kita assessment setiap hari kayak gitu. Kalau emang itu terjadi ya memang ya itu sudah Beda. deserve gitu. Beda memang kata-kata kalau sudah di-handle sama konsep itu ya. Bahasa udah semuanya Ya. semua ya. Oke, baik. Terima kasih untuk 3 narasumber kami. Sama-sama. Barangkali nanti ada waktu kita ketemu lagi. Iya, insya Allah. Mungkin ada event-event ataupun kegiatan yang nanti sudah diselenggarakan bisa balik lagi ke era ini. Amin. Amin. Ya. Terima kasih untuk 3 narasumber kita, kami ya. Sehat selalu, tetap bermanfaat untuk Amin. masyarakat ya. Dan ini untuk sanggup dunia akhirat. Amin ya Allah ya. Yang belum ini semoga segera diberi ya. Mbak Dian Amin. sama TP, Mbak Latifah sudah teriak kenceng sekali. Harus solo.
Tolong dengarkan. Terus Mbak Novia, Iya. berarti tahan dulu Mbak, tenang dulu ya. Eh. Kita masih butuh di yayasan di. Aduh, saya butuh dikokohkan juga. Saya pikir independen. Women independent women. Oke, baik, terima kasih luar biasa. Kita ketemu di waktu dan kesempatan. Selamat malam dan assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka kami selanjutnya akan hadirkan untuk Anda siaran mini drama persembahan dari Rekan Teater Angkasa RRI dengan Emang bisa lewat cerita website gini ya? dan